Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus DKM, para ustadz, para hujjaj, khususnya guru saya Ustadz Nahijuddin. Beliau adalah senior dan guru kami dari Brebes. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, saya ingin sedikit mengulas tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia yang didambakan oleh kita semua. Sejak 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Banyak tradisi yang melakukan kegiatan-kegiatan itu ya targetnya Ramadan. Pak Ustadz Nahijuddin, di kampung kita itu banyak orang merantau ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jakarta. Ketika Ramadan pulang semua. Jadi kalau mencari laki-laki selain Ramadan itu jarang di kampung itu. Jarang, rata-rata merantau ke tempat yang jauh. Untuk apa? Agar bisa memuliakan bulan Ramadan. Gitu. Beda dengan saya. Kalau saya sampai Idul Fitri masih di Jakarta gitu ya. Baru pulang mungkin habis Id. Ustadz Nahijuddin juga sama, Bapak Ibu yang lain juga mungkin ada yang sama. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ingin kita ulas apa arti kata Ramadan? Kata Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Ramadan artinya panas. Itu ya. Kalau Bapak Ibu sedang puasa di siang hari, cuacanya panas, maka disebut Ramad. Ini kopi masih Ramad, masih panas. Kopi masih Ramad, panas. Hadirin jamaah yang berbahagia, para ulama menyimpulkan atau menyebutkan ada beberapa alasan kenapa bulan ini, bulan kita puasa ini disebut dengan bulan Ramadan. Nah, ini alasan yang pertama, karena di dalam bulan Ramadan harqan lidzunubi wal ma'asi. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa
kita. Jadi memang ini masa-masa pembakaran. Bahkan ada kawan yang menyebutkan bahkan Ramadan itu adalah pembakaran yang sampai tidak ada sisa gitu. Jadi sangat sayang kita bertemu Ramadan tetapi kita tidak pakai untuk itu. Pembakaran terhadap dosa sampai tidak ada sisa sedikit pun. Maka ada satu hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka kayaumin waladathu ummuh. Artinya apa? Orang itu seperti bayi baru lahir. Bapak Ibu mau seperti bayi baru lahir? Mau enggak? Kalau saya boleh mau, boleh enggak. Maunya bayi baru lahir dalam dosanya saja. Jadi jangan mau nih Pak Ustadz Nahajuddin udah beramal soleh segala macam sekian puluh tahun jadi nol lagi kayak pom bensin, ya kan? Jangan. Dosanya seperti bayi baru lahir, tapi pahalanya bagaikan orang yang hidup ribuan tahun. Kok bisa ribuan tahun? Iya kan, satu Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir 100 tahun. Kalau sudah hidup 40 tahun, akil balik kali 100 tahun, 40 kali 100 berarti hidup 4000 tahun. Itu baru Lailatul Qadarnya aja. Baru Lailatul Qadarnya. Maka tidak salah kalau seandainya kita menghidupkan Ramadan, insya Allah dosanya bagaikan bayi baru lahir, amalnya bagaikan yang sudah hidup ribuan tahun. Amin ya rabbal alamin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama, kenapa namanya Ramadan, namanya panas? Karena jawfus shaim fihi yakunu syadidal har. Rongga perut dalaman orang yang berpuasa itu panas. Jadi Bapak Ibu kalau haus berarti puasanya benar ya. Alhamdulillah. Kalau nggak haus malah dipertanyakan. Jadi kalau haus, panas dadanya gitu ya, itu puasa yang bagus. Satu waktu ada seorang teman, dia dadanya panas. Aduh ini apa ya, dadaku kok panas. Datang ke dokter umum. Apa kata dokter umum? Bapak lagi puasa ya? Gitu. Iya. Kalau lagi puasa normal, itu namanya asam lambung naik katanya gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang ketiga ini annal qulub tata'adza wa tata'athar bi hararatil khair. Di bulan Ramadan ini hati kita ini banyak dipengaruhi oleh kebaikan Ramadan. Oleh panasnya suasana Ramadan. Maka jangan aneh para ibu bapak sekalian, kalau di bulan Ramadan banyak orang ngasih takjil. Ya. Saya malah pernah pulang dari Ciputat, itu ada yang ngasih takjil anak pang. Hebat gak? Anak pang itu loh Pak, yang biasanya minta-minta ngamen di bulan Ramadan, betapa dahsyatnya dia menjadi seorang pemberi. Wallahu alam. Itu snacknya dari mana, apa ada orang yang ngasih atau gimana, tapi yang jelas mereka melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Itu. Maka Ustadz Nahajuddin itu tahu di Brebes itu katanya ada satu kampung ya. Enggak usah disebutin ya kampungnya ya. Kampung pengemis.
Jadi satu kampung itu semuanya pekerjaannya mengemis. Ya. Ini menurut teman ya, benar-benar benar ya informasinya, tetangga kampung teman saya di Jawa Tengah ya. Ketika bulan Ramadan dikirim ke Jakarta, dan hasilnya beda Pak antara Ramadan dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena betapa pengaruh suasana Ramadan itu mempengaruhi kita untuk senantiasa berbuat baik. Warung makan pada tutup bulan Ramadan ya. Ada beberapa yang buka kakinya kelihatan, enggak banyak, gitu ya, enggak banyak. Itu karena bulan Ramadan. Bahkan menurut penelitian, Bapak Ibu semuanya, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah yang paling banyak dilakukan umat Islam ternyata puasa. Dari 2 miliar umat Islam di dunia, 1,8-nya puasa. Hebat kan? Coba bandingkan dengan sholat. Berapa persen yang ke masjid tuh? Iya kan? Zakat berapa persen? Haji berapa persen? Tetapi luar biasa, puasa ini luar biasa. Puasa ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Meskipun tadi ada beberapa yang siang-siang makan ya nggak apa-apa. Itu hanya sekitar 10% dari umat Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang keempat alasannya kata para ulama kenapa namanya disebut Ramadan, karena di bulan Ramadan biasanya orang Arab mengasah pedangnya untuk berperang di bulan Syawal, makanya panas gitu ya. Itu pendapat yang keberapa? Yang keempat. Ini ada pendapat yang kelima yang rasional. Pendapat yang kelima mengatakan apa hubungannya puasa sama panas? Cocokologi aja. Di kita suka ada cocokologi ya. Cocokologi aja. Kenapa? Lah orang nama Ramadan itu dibuat 200 tahun sebelum Islam datang. Nama bulan Ramadan sudah ada sejak 200 tahun sebelum Islam datang. Tepatnya sejak zaman Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah itu adalah kakek kelimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek uyut bau janggawareng gudeg-gudeg. Kira-kira begitu ya. Gudeg-gudegnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Kilab ingin merubah nama-nama bulan agar sesuai dengan keadaan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu nama Ramadan adalah Tatil. Pernah dengar? Sebelum zaman Kilab, bulan Ramadan namanya bulan Tatil. Ada yang bilang bulan Natil. Kenapa Tatil? Karena di waktu itu adalah musim dingin. Ya, musim dingin. Dan ketika Kilabun Murrah mau membuat nama menjadi Ramadan, keadaan musimnya musim panas, maka gantilah namanya nama Ramadan. Ini gak ada hubungannya katanya ya. Jadi 200 tahun sebelum Islam datang nama Ramadan sudah ada. Hadirin jamaah yang berbahagia, betapa Ramadan itu apa maknanya? Ini ada pertanyaan nih dari seorang teman. Katanya, kenapa Ustadz kok kita puasanya di bulan Ramadan? Kenapa di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal? Kata para ulama, alasannya ada dua. Yang pertama, karena seluruh bulan itu diturunkan, seluruh kitab diturunkan di bulan Ramadan. Tuh. Jadi bukan karena panas tadi ya. Karena seluruh bulan diturunkan di bulan Ramadan, seluruh kitab, Zabur, Taurat, Injil. Yang kedua, ya, karena bulan Ramadan adalah sayyidu syuhur, rajanya segala bulan. Jadi pantas
enggak usah mikirin panas enggaknya. Yang jelas barang siapa yang mengisi Ramadan dengan sungguh-sungguh dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di akhir Ramadan kita bagaikan bayi baru lahir dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amalnya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, waktu sudah 15 menit. Itu aja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.